Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Faris Iskandar dengan NIM 2300151 jadi video ini adalah presentasi untuk memenuhi tugas responsi mata kuliah Deep Learning. Oke, langsung saja kita ke programnya. Oke, yang pertama ya ini ada implementasi ya import library yang dibutuhkan. Nah, setelah itu ini kita setup awal pemrosesan data itu di data si JFlag. Jadi dari Invest lalu ya ini print dataset. Oke, ini untuk preparation si datanya. Tuh bisa dilihat input dan targetnya gimana. Ini visualisasinya. Jadi output dari dataset tersebut. Nah, lalu lanjut ke si trend test splitnya. Nah, di sini bisa dilihat test size itu 0,2 yang berarti eh 80 banding 20 ya harusnya. Oke, nah setelah itu ini ada tokenisasi dan padding. Pokoknya ini preparation untuk si transformernya nanti. Terus itu bisa dilihat target. Nah, di sini vocabulary size itu di 1200. Nah, ini untuk ya preparation untuk yang si transformer yang awalnya itu, yang sebelum percobaan. Nah, bisa lihat batch size yang ini, yang hyperparameter yang awal itu 32. Nah, ini untuk ya ngecek-ngecek saja. Terus ini lanjut yang encoding computationnya di sini fungsinya. Gak ada yang saya ubah-ubah. Default dari yang udah dikirimkan oleh asisten. Oke, ini ya lanjutan-lanjutan itu si arsitektur dari si eh, transformernya yang kayak encodingnya itu transformer untuk ya nanti kita percobaan-percobaannya. Nah, di sini saya melakukan 5 percobaan ya. Terus ini ada kelas positional encoding layer yang bisa dilihat sendiri. Nah, ini untuk embeddingnya, terus embedding vektornya bisa kita lihat. Terus ini untuk si arsitektur transformasinya. Saya isi di sini ya, untuk hyperparameternya untuk 6 layer C2, di model 128, 6 head 8, batch size 64, sec length-nya 20, DFF 512 dan robot rate-nya 0,1. Lalu ini yang kayak attention block, multi head attention block. Oke, udah lanjut ini multi head attention layer. Pokoknya ini nggak ada yang diubah ya dari yang dikirim oleh asisten defaultnya. Mending langsung aja sekarang ke eh, ini decoder layernya. Oke. Ini lagi-lagi ada nambah layarnya berapa, ini berapa, terus implementasi decoder. Oke, langsung aja ke percobaan yang berapa ya, berarti percobaan yang pertama. Sebentar. Oke, ini. Nah, ini untuk percobaan yang pertama itu untuk si hyperparameter transformnya itu 6 layer 4, D model 128, 6 headset 8, DF ya 512, ya vocab size itu 1200 gitu. Ini untuk jadikan baseline ya, dengan ini yang pelatihan model pertama itu yang standar-standar aja ukuran modelnya. Oke, terus kita lihat untuk loss functionnya nggak pakai stop nggak pakai list stop atau apa dulu. Ini untuk learning rate saya isi segini. Oke. Nah, ini untuk yang awal tadi si itunya. Terus ini type function. Nah, ini saya pakai ipod 100, lalu ya ada runtime-nya di sini akurasinya berapa bisa dilihat. Nah, lalu ini ada matriks evaluasi yang saya dapat di model pertama itu tes loss-nya 4,2 dan juga tes akurasinya 0,4. Jadi ini ya masih so-so lah, enggak ini juga kayak overfitting gimana banget. Terus untuk prediknya kita bisa lihat sendiri the sentence itu si go to school every day, ini targetnya. Oke. Nah, inputnya itu si go to school every day, tapi prediksinya si go to school myself I am less. Ini oke, si model udah memahami konteks ya, tapi masih ada halunya di sini. Lihat myself I am less, ini kan nggak ada. Lalu ada percobaan kedua, itu 6 layer 6, demo model 256, 6 header 8, ya bisa dibaca sendiri DFFS 1024 dengan dropout rate-nya 0,2. Nah, di sini sebenarnya perbandingannya ya mungkin itu agak sedikit diperbesar begitu. Oke. Dan setelah itu kita bisa lihat outputnya di sini. Effort saya juga sama, saya settingnya di 100. Oke, langsung saja di prediksinya kita lihat ya. Nah, ini tes akurasinya 0,51, tes lossnya 43395. Oke. Nah, bisa dilihat di sini targetnya si go to school everyday sama. Nah, di sini juga ya ada cukup memahami konteks si go to school benar, tapi everyday-nya ini juga ngarang alias nggak jelas, yang halu dia. Nah, padahal ini model yang mungkin saya perbesar eksperimen saya. Lalu lanjut aja ke percobaan 3.
Ini 6 layer ada 6, demodel 192, 6 meter 12, DFF 768, ini 0,65. Nah, di sini saya coba nambahin learning rate schedule dari paper yang attention is all you need ya, kalau nggak salah. Saya juga lupa nih. Saya menambahkan itu learning rate-nya yang custom custom schedule. Habis itu batch size jadi 16. Ya diperkecil batch size-nya. Ini buat eksperimen aja. Nah, setelah itu bisa kita lihat jadi saya juga di sini pakai early stopping. Di sini epoch 150, patience 15. Jadi berhenti jika follows tidak membaik sama 15 epoch berturut-turut. Gitu. Ini pakai follows buat mengevaluasi jadi si early stoppingnya di mana. Nah, early stoppingnya berhenti di 18 gitu. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini tes akurasinya lumayan kecil, tes lossnya 5770 ya. Di sini ada ya mungkin ya setelah saya telusuri ada bug di schedule saya itu model yang 128 yang di hardcode. Padahal model yang percobaan itu 192 ya, yang tadi 192. Jadi learning rate packnya terlalu tinggi. Jadi akhirnya cuman ya 0,18% atau 18% gitu. Nah, ini udah ngarang banget ini jadi nggak sesuai target ya. Mau gimana akurasinya 0,18 doang kan. Lalu di sini ada pelatihan percobaan keempat. Di sini ada 6 layer 6, demo model 192, 6 HT 12, DVP 768, drop rate-nya 0,25. Itu ini transformasi saya sama kayak tadi, ini sekarang pakai label smoothing. Ya, nah saya menambahkan label smoothing, terus ya saya memperbaiki bug yang ada di yang ketiga gitu. Nah, habis itu ini loss function-nya sama, kurasi function-nya sama, learning rate-nya pakai yang custom schedule tadi dengan warm stack 400. Bisa dilihat di sini isi learning rate-nya berapa gitu. Nah, lalu sama kayak tadi, saya pakai early stopping di sini, gitu. Nah, dengan effort 150 nih, ada early stoppingnya. Nah, berhenti early stoppingnya di 22, terus bobot terbaik berhasil dimuat, gitu. Nah, jadi bisa lihat nih akurasinya juga ya sama-sama kayak tadi sebenarnya. Jadi ini percobaan-percobaan yang lumayan percuma. Cuman ya saya mau mencoba aja ya, kita utak-atik sedikit gitu. Ya kan? Nah, di sini bisa lihat di targetnya lagi-lagi si go to school everyday. Cuman buset ini ngarangnya ngarang banget, Mas. Si go to school every day tapi prediction ya itu I have to be a lot of the same and 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 the same gitu. Lalu lanjut aja langsung ke percobaan ke 5 ya. Oke, percobaan kelima ini saya mencoba ngutak-atik atau eksplorasi lebih tentang yang arsitektur awalnya itu. Jadi pendekatannya kayak agak sedikit berbeda, saya lumayan ada ubah-ubah ini. Kayak jadi saya pakai hampir mungkin seluruh sampel data ya gitu. Ini bisa dilihat statistiknya trainingnya berapa, training target, vocab size saya tetap 1200. Ini encoder max-nya berapa. Nah, ini batch size-nya jadi 32 untuk yang si 5 aja. Terus 6 layer 4, demodel 18, 6 meter 8, DVV 512, drop rate 0,15. Ini langsung aja kita panggil di sini. Habis itu ini ya loss object API biasa, terus optimizer pakai learning rate yang default tadi. Yang udah ini jadi nggak di custom schedule kayak yang ketiga keempat. Terus di sini saya memakai epoch-nya 50 ya. Dan yang nggak pakai list stopping jadi semuanya bisa. Nah, di sini bisa bisa kita lihat tes akurasinya cukup meningkat ya. Akibat ya kayak tadi batch size-nya diubah, terus ya pendekatannya diubah, terus sampel semuanya dipakai. Jadi ini pakai data yang lebih besar. Nah, di sini juga langsung aja ke targetnya kayak tadi si go to school everyday. Cuman di sini masih kurang satu kata konteks lagi. Cuman ya secara akurasi ini udah oke sih. Kan? Dan juga ya lebih masuk akal cuman kurang lengkap aja gitu. Nah, di sini ada ya saya bacakan mungkin analisis akhirnya dan perbandingannya sedikit. Itu yang kayak tadi kalau misalnya semua referensinya di ini yang saya otak-atik tadi dibanding-bandingin, nah ini kan tes akurasinya meningkat lumayan jauh gitu, ini 80%. Sedangkan yang lain-lain apalagi yang pakai schedule-nya yang saya ambil dari attention is all unit itu 19% kecil banget kan. Nah, ini udah lumayan lah referensi yang 1202 ini. Oke. Nah, di sini bisa dilihat efek penambahan kapasitas modelnya jadi lebih besar. Bisa dilihat ini di percobaan ke satu kan tadi yang lebih kecil tadi, nah ini lebih besar, jadi lumayan meningkat lah gitu. Mungkin nanti banyak-banyak. Terus yang percobaan 3 ini ada bug ya gitu. Terus yang percobaan 4 bugnya diperbaiki ya ini tapi cuman nambah 0,3% doang gitu. Nah, percobaan kelima itu saya memperluas dataset dengan seluruh referensi koreksi. Jadi perubahan paling berdampak itu pada pemrosesan data di percobaan pokoknya 1 sampai 4. Jadi semuanya dipakai gitu. Jadi ya bisa meningkatkan akurasi kalau misalnya semua datanya dipakai gitu. Jadi si modelnya juga mempelajari pokoknya hampir semuanya lah. Nih di sini ada ringkasannya. Oke, terus ini informasi yang didapatkan. Ya, ada dataset yang dipakai gitu-gitulah. Greedy decoding. Pokoknya ini kesimpulan dari yang saya dapatkan ya. Cuman durasi ya. Jadi Mas, ya udahlah. Lalu umpan balik ke seluruhan praktikum hingga responsi. Praktikum deep learning semester ini cukup menantang sekaligus membuka wawasan.
kami jadi tahu hal-hal terkait deep learning dan dapat mempraktikannya dengan studi kasus yang ada selama praktikum deep learning ini. Selain itu, praktikum deep learning cukup seru dan banyak menambah pengetahuan praktik. Gitu, gitu aja sih dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.